Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kecil, pernahkah kalian menolong orang lain, tetapi orang yang kalian tolong tidak mengucapkan terima kasih atau bahkan pergi begitu saja? Kalau begitu sama dong dengan kisah si elang dan juga penyu dalam dongeng Sayap yang Kembali. Ditulis oleh Ibu Intan Mayasari, Guru TK Mutiara Kecamatan Gunung Guru Kabupaten Sukabumi. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti kisah lengkapnya. Pupu adalah seekor anak penyu hijau yang tinggal di daerah ujung genteng Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sejak menetas dari telurnya, Pupu ingin sekali mempunyai banyak teman. Tetapi ibu Pupu bilang kalau keluarga penyu semakin lama semakin berkurang karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ada yang mengambil cangkang penyu untuk dijadikan perhiasan. Bahkan ada juga yang memakan telur-telur penyu, sehingga telur penyu tidak bisa menetas. Itulah kenapa populasi penyu semakin lama semakin berkurang. Ibu juga selalu mengingatkan kepada Pupu agar selalu berhati-hati ketika bermain. Pupu senang sekali bermain di pantai karena suasana pantai sangat sejuk dan segar. Tetapi kalau musim liburan tiba, Pupu tidak suka pergi ke pantai karena banyak manusia yang berlibur di sana. Untuk itu, Pupu lebih suka menyendiri pergi ke pantai di saat sepi. Pupu mencari makanan di dalam laut, yaitu tanaman rumput laut. Ketika Pupu mulai menyelam, tidak lama kemudian terdengar suara pekikan dan Pupu pun melihat dari dalam air. Ternyata ada seekor elang yang besar terbang dengan membentangkan sayapnya dengan dadanya yang berwarna putih dan suara yang sangat memekik. Pupu ketakutan. Tidak, apakah dia akan memakanku? Kata ibu, aku harus berhati-hati. Pupu semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Sepertinya Pupu akan tetap di dalam air dan tidak berani keluar. Tetapi suaranya semakin lama semakin terdengar. Tolong aku! Pupu bingung. Loh, kau minta tolong? Kira-kira apakah Pupu akan menolongnya? Ya, Pupu teringat pesan ibu kalau ada yang meminta tolong harus segera dibantu. Akhirnya, Pupu memberanikan diri untuk mendekati elang tersebut. Tapi, Pupu juga takut kalau nanti mendekat, Pupu akan dimakan. Aduh, tolong aku. Sakit. Pupu tidak tega melihatnya. Akhirnya, Pupu pun mendekat. Kenapa diam saja? Kakiku sakit. Aku kena peluru oleh tembakan pemburu. Ternyata elang itu sedang kesakitan karena kakinya terkena peluru. Akhirnya Pupu memberanikan diri untuk mendekat dan melihat ada luka yang terbuka. Pupu pun segera untuk mencari obat-obatan, yaitu berupa tanaman laut. Elang, tunggu sebentar. Aku akan mencari obat untukmu. Kata ibu, tanaman laut itu bagus untuk mengobati luka. Akhirnya Pupu pun pergi kembali ke dasar laut dan mengambil daun-daunan. Kemudian diberikanlah kepada si elang dan diobati sampai akhirnya elang tersebut pun berdiri dengan tegak dan membusungkan dadanya. Pergi meninggalkan si Pupu. Suaranya semakin lama semakin menghilang. Pupu merasa kebingungan. Dasar, aku sudah takut tadi, tapi ternyata sudah ditolong, tidak tahu berterima kasih. Tapi tidak apalah, daripada aku dimakan. Pupu ingat kalau hari sudah semakin sore, Pupu harus segera pulang. Tapi apa yang terjadi? Ketika Pupu pulang,
Pupu melihat ada banyak sekali kapal-kapal manusia yang sepertinya mencoba untuk membawa telur-telur penyu dan keluarga penyu. Pupu ketakutan. "Ah, tidak!" Pupu bersembunyi di balik batu. "Keluargaku mau dibawa kemana? Tidak! Aku harus bagaimana?" Pupu kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena kalau Pupu menolong, Pupu itu hanya berbadan kecil, sehingga bisa saja nanti dia juga ikut dibawa oleh manusia. Tapi tiba-tiba ketika kapal-kapal itu akan membawa seluruh keluarga penyu dan telur-telur penyu, datanglah dari atas dengan suara yang mencekam. "Ah! Ah! Ah! Ah!" dan menyerang semua manusia-manusia yang ada di kapal itu. "Ah! Ah! Ah!" yang membuat manusia-manusianya semuanya kabur. "Oh, tidak, tidak, jangan ganggu aku, jangan, pergi, pergi." "Ah! Ah!" Elang pun terus menyerang hingga semua manusia yang ada di kapal itu lari ketakutan. Dan akhirnya keluarga Pupu pun selamat, tidak jadi dibawa oleh kapal manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Elang, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan keluargaku. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah kehilangan keluargaku. Maafkan aku. Aku tidak sempat mengucapkan terima kasih padamu. Karena saat itu aku sedang terburu-buru. Tapi aku tidak akan pernah lupa siapa yang pernah menolongku. Syukurlah. Dan akhirnya penyu dan elang pun bersahabat. Nah, teman-teman kecil juga begitu ya. Ketika kita sudah membantu orang lain, kita tidak perlu meminta balasan, tapi insya Allah suatu saat apa yang sudah kita berikan akan dibalas oleh Allah. Kebaikan akan dibalas kebaikan pula. Sampai berjumpa di dongeng lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.